Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Nur Rahman. Saya berasal dari Universitas Setiabudi Surakarta. Jurusan saya adalah S1 Teknik Industri. Nah, baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil perhitungan Excel saya, mengambil salah satu jurnal. Nah, seperti ini jurnalnya, kombinasi simple multi attribute rating smart dan teknik for order preference by similarity to ideal solution atau TOPSIS dalam menentukan kualitas varietas padi. Nah, ini seperti ini judulnya. Nah, baik, saya akan membuka langsung seperti ini. Nah, ini nama saya, NIM, judulnya, dan linknya nanti bisa diakses. Nah, latar belakang masalahnya yaitu pemilihan kualitas varietas padi dipengaruhi oleh beberapa kriteria. Kriteria yang paling mempengaruhi adalah umur tanaman dan rata-rata hasil. Padi dibudidayakan dengan tujuan untuk mendapat hasil serta kualitas yang sangat baik dan maksimal. Selain itu, di Indonesia banyak sekali jenis benih padi dan varietas. Saya ralat atau varietasnya, yakni kisaran lebih 100 jenis varietas atau benih padi. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan metode SMART dan metode TOPSIS untuk mencari hasil kualitas dari perankingan varietas padi. Selain itu, permasalahannya di sini adalah bagaimana cara menggabungkan dua metode tersebut, yaitu dengan metode SMART dan metode TOPSIS. Nah, seperti ini tahapan penyelesaiannya. Nah, untuk metode SMART, kita ambil kode C1, terus C2, C3, C4, dan C5. C1 kriterianya umur tanaman dan bobotnya 80, seterusnya teman-teman. Nah, kita jumlahkan, di akhirnya kita jumlahkan. Nah, jumlahkannya yaitu sama dengan sum dari sini sampai sini ya teman-teman semuanya. Terus tabel 2, normalisasi bobot kriterianya, yaitu sama seperti di atas, namun ditambahkan kriteria diambil dari jurnal. Terus ini untuk tabel 3-nya utility kriteria atau nilai utility atau utility kriterianya, tapi ditambahkan tipe kriteria. Nah, di sini tipe kriterianya adalah benefit semua. Oke, lanjut saja. Nah, ini menghitung nilai utility setiap kriteria. Tahapan selanjutnya itu tabel 4, bobot setiap alternatif. Nah, di sini ada jenis varietasnya, jenis benih padinya. Terus ini ada umur, tinggi, kerontokan, rata-rata hasil, dan potensi hasil ya teman-teman semuanya. Next, karena di sini sudah dicantumkan di dalam jurnal tadi yang saya tunjukkan ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Di sini langsung saja kita cari C-max-nya. C-max-nya yaitu sama dengan sum, dengan rumus sama dengan max, kurung buka dari sini sampai sini ya teman-teman. Nah, nanti secara otomatis akan muncul seperti ini, hasilnya akan muncul. Begitu juga berlaku untuk sini, dan sini ya teman-teman semuanya. Nah, untuk mencari C-min sama, cuman di sini beda rumus. Untuk max itu sama dengan max, dan untuk min sama dengan min. Nah, rumusnya yaitu sama dengan min dari sini sampai sini ya teman-teman. Ini jikalau menggunakan Excel. Ini juga berlaku seperti itu, seperti ini dan sebagainya ya teman-teman ya. Sudah bisa paham sedikit. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk menghitung nilai utility setiap kriterianya. Nah, untuk alternatifnya itu ada beberapa alternatif. Ada 18 alternatif ya teman-teman semuanya. Nah, untuk keterangannya, C1 itu adalah umur tanaman. Terus untuk C2 adalah tinggi tanaman. Untuk C3 adalah kerontokan.
untuk C4 adalah rata-rata hasil dan untuk C5 adalah potensi hasil. Ini tipe rata-rata hasil ya. Oke, next kita lanjut rumusnya. Nah, dengan rumus ini diketahui C max-nya 100, ditulis 100 dikalikan dengan ini tadi umurnya di ini ya, deretan umur ini ya, karena kita mengambil sampel jenis varietas IR36. Nah, next dikurangi C min, dikurangi C min di sini, terus dibagi dengan hasil C max tadi dan dikurangin lagi hasilnya C min. Ini kalau menggunakan Excel mudah ya teman-teman. Jadi cukup tuliskan saja 100 lalu dikali dengan tadi di atas di kolom di sini di IR36, terus habis itu dikurangi dengan C min lalu dibagi dengan C max lalu dikurangi dengan C min lagi. Tapi ini harus dikunci ya teman-teman, supaya nanti kalian tidak rumit dalam mengerjakan Excel atau tidak mengerjakan secara satu persatu. Jadi tinggal langsung tarik aja ya teman-teman semuanya. Nah, ini berlaku juga seperti itu untuk barisan tabel nilai utility. Rumusnya seperti ini ya teman-teman semuanya, seperti ini. Dan untuk ini berlaku juga seperti untuk ini, dan untuk ini. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Oke teman-teman, kita lanjut ke metode Topsys-nya. Nah, data ini semua tadi diambil dari sini. Sebentar, dari sini ya teman-teman, dari tabel nilai utility-nya. Lalu kita ke sini dan kita jumlahkan dahulu. Dari jumlahkan C1, C2, C3 dan C4 kita jumlahkan semua. Ketika sudah terjumlah, maka yaitu kita mencari hasil akar nilai normalisasi matriks. Nah, seperti ini. Jadi C1 dengan rumus seperti ini. SQRT dari sini sampai dari jumlah ini 1100 berlaku dengan C2, C3, C4 dan C5 ya teman-teman semuanya. Oke, next lanjut lagi. Step selanjutnya yaitu tabel hasil pembagian tabel 8 hasil pembagian matriks normalisasi. Nah, seperti ini dengan rumus sama dengan ini. Ke sini dulu. Nah, rumus ini dibagi dengan hasilnya C1 tadi, dan ini dikunci ya teman-teman, dikunci dan akan menemukan hasil seperti ini. Maka secara otomatis akan mengisikan data seperti ini. Berlaku juga untuk C2 seperti ini, C3, C4 dan C5. Mungkin stepnya seperti itu ya teman-teman ya. Step selanjutnya yaitu tabel 9, tabel normalisasi bobot. Jadi ini tadi sudah selesai C1, C2, C3. Nah, dan ini kriterianya teman-teman. Terus ini bobotnya, ratingnya bobot. Terus ini normalisasi bobotnya. Nah, untuk mencari normalisasi bobot itu mudah sekali ya teman-teman. Jadi bobotnya ini dibagi dengan 100. 100 itu didapat dari mana? Dari sini teman-teman. Sini dari C max nya ya teman-teman semuanya.
Oke, sudah paham teman-teman? Begitu juga berlaku untuk tinggi tanaman, kerontokan. Jadi rumusnya sama saja, bobot dibagi dengan 100. Next, yaitu dengan mencari tabel hasil normalisasi pembobotan didapat dari mana? Dari sini. Dari sini dikalikan dengan ini teman-teman, bentar. Dikalikan dengan ini ya teman-teman, bobotnya. Jadi data atas tadi di sel 130 dan dikalikan dengan bobotnya. Ini berlaku untuk bobot umur tanaman, tinggi tanaman, kerontokan, dan hasil. Maka tak lupa dikunci dulu ya teman-teman dan di scroll ke bawah ya teman-teman untuk kriteria untuk alternatif A sampai alternatif 18. Ini berlaku juga untuk C2, C3, C4, dan C5 teman-teman semuanya. Next. Next ya teman-teman, yaitu menentukan matriks solusi ideal positif dan ideal negatifnya. Matriks solusi ideal positif dan negatif. Nah, ini untuk A+ atau sama dengan nilai maksimal dari hasil nilai kriteria terbobot atau max sama dengan nilai terbesar, dan A- sama dengan nilai min dari hasil kriteria berbobot atau min sama dengan nilai terkecil. Nah, ini masuk ke tabel 11, matriks solusi ideal positif dan negatif. Nah, kriterianya ini umur tanaman dan positifnya Y+ semua, dan ini didapat dari mana? Dari rumus ini sama dengan max ini dibagi dengan ini teman-teman semuanya. Jadi secara otomatis akan muncul seperti ini. Ini berlaku untuk tinggi tanaman, kerontokan, rata-rata hasil, dan potensi hasil ya teman-teman semuanya. Next, kita untuk mencari A+ dan A-. Untuk A+ terlebih dahulu itu dari sini. Terus untuk mencari A- itu dari sini. Oke, teman-teman sudah paham semuanya. Oke, next kita lanjutkan lagi ke step selanjutnya, yaitu tabel 12 hasil matriks. Dilanjut lagi ya teman-teman ke step selanjutnya, tabel hasil matriks ideal positif dan negatifnya. Ini dari jenis-jenis bibitnya tadi atau jenis-jenis benihnya. Untuk positif, mencari positifnya seperti ini rumusnya, SGRT sel 92 dikurangi sel itu tadi bla bla, seperti ini. Mungkin teman-teman disimak dahulu seperti ini. Dan untuk mencari negatifnya seperti ini rumusnya teman-teman. Oke, saya skip aja ya. Mungkin teman-teman nanti saya tampilkan screenshotnya atau apa biar teman-teman bisa menghafali. Nah, ini untuk tabel 13, mencari tabel jarak alternatif dari jenis varietas. Nah, ini untuk positif, negatif, dan D++D atau positif negatifnya dari sini. Nah, ini diambil dari sini ya teman-teman ya. Dari sini ke bawah juga sama semuanya. Tinggal memindahkan aja. Nah, di sini tuh kita tinggal menambahkan saja, dari ini ditambah ini, ditambah ini,
hasilnya mungkin nanti bakal seperti ini. Oke, skip lanjut aja ya teman-teman ya, biar cepet juga. Nah, ini pengurutan kualitas varietas padi. Nah, ini tipenya tadi, dan ini positif negatifnya, dan ini rankingnya. Nah, untuk mencari ranking itu sebenarnya mudah banget teman-teman. Kita tinggal sebenarnya untuk mencari ranking itu mudah banget teman-teman. Kita tinggal memasukkan rumus sama dengan rank. Terus dari ini sampai sini, tapi dikunci ya teman-teman ya, ini ya sampai sininya dikunci supaya nanti bisa di scroll ke bawah dan secara otomatis akan menampilkan hasil. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, mungkin sedikit presentasi dari saya. Jikalau ada salah kata maupun ada kata yang tidak sengaja ataupun disengaja, saya mohon maaf. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebenarnya untuk mencari ranking itu mudah banget teman-teman. Kita tinggal memasukkan rumus sama dengan rank. Terus dari ini sampai sini, tapi dikunci ya teman-teman ya, ini ya sampai sininya dikunci supaya nanti bisa di scroll ke bawah dan secara otomatis akan menampilkan hasil. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, mungkin sedikit presentasi dari saya. Jikalau ada salah kata maupun ada kata yang tidak sengaja ataupun disengaja, saya mohon maaf. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.